Oke, jadi kalau menurut Anda, tidak terpenuhi lah ya, karena memang selama ini kedua, tersangka yakni Bung Roy Suryo dan juga Dokter Tiva ini cukup kooperatif begitu. Jadi menurut Anda tidak ada, alasan atau kemudian Anda melihat ada alasan lain atau motif lain dari penangkapan kemarin terhadap klien Anda? Ya ini kan ada sesuatu hal yang menurut saya di luar mekanisme hukum acara. Kami menilai bahwa ini ada faktor lain di luar proses penangkapan kemarin. Apa itu? Kami menduga memang ini juga dalam rangka pengalihan isu terkait dengan adanya aksi-aksi demo mahasiswa. Itu juga salah satu yang kemudian menjadi sebuah pemikiran. Jangan-jangan ini dalam rangka upaya pengalihan isu. Jadi ini juga harus dilihat secara jernih. Apakah ini dalam rangka penegakan hukum atau memang ada intervensi politik? Oke, jadi Anda melihat ada upaya pengalihan isu atau intervensi politik menurut Bung Gufroni. Bung Freddy, benarkah? Ya, jadi sekali lagi ya, kita harus melihat ini, memaknai ini sebagai satu kesatuan proses hukum terhadap tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi. Ya, kalau pihak pembela mengatakan berlebihan, tapi saya tadi nggak melihat tidak disebutkan pasal yang mana dalam KUHP yang dilanggar, misalnya ketika melakukan penangkapan. Tidak ada penangkapan di KUHP itu diatur syarat objektif, subjektif, tidak ada tentang kooperatif, tidak kooperatif. Sekali lagi penangkapan itu hanya dua, alat bukti cukup, dan satu lagi adalah adanya surat penangkapan, kan itu aja yang dibawa oleh penyidik. Nah, kemudian intervensi, kalau memang ada intervensi, ya sampaikan buktinya kepada publik. Toh ini para tersangka dan kawan-kawan ini, tim kuasa hukum ini kan orang-orang hebat, bisa akses kemana-mana, ya. Sampaikan kepada publik, ya, agar ini perkara ini kan sudah terang benderang, ya, transparansi, dibuka secara umum. Ini sudah sangat lama sekali dan semua menjadi perhatian publik, ya. Jadi kalau memang ada, ya, intervensi politik atau dari manapun, ya silahkan dibuka kepada publik bukti-buktinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pengalihan isu, ya sama juga siapapun bisa berpendapat seperti itu, sah-sah saja dalam dalam konteks pembelaan kepada kliennya. Tapi gini, yang perlu kita lihat adalah ini perkara sudah lama. Ya, pihak Roy Suryo dan kawan-kawan sering menantang, ayo ke sidang, tapi giliran mau dibawa cepat ke sidang ini, ya prosesnya pelimpahan, dibangun lagi narasi argumen-argumen yang itu aja, yang hanya hanya bertahan kepada argumen-argumen mereka, hanya terus untuk menunda-nunda, ya, membangun narasi menyerang seperti itu aja. Jadi udahlah, fokus kepada proses hukum ini saja. Ya, pengacara silahkan dampingin Roy Suryo dan kawan-kawan, kita berdoa mereka cepat sehat. Kemudian nanti setelah dilimpahkan kepada jaksa, mudah-mudahan seminggu kemudian kita bisa lihat bersama-sama perkara ini sudah disidangkan, dan itu maunya masyarakat Indonesia. Ya, itu saja. Demikian. Oke, Bung Gufroni, bagaimana kalau memang ada dugaan intervensi dalam proses hukum, pengalihan isu? Bung Freddy Damanik mengatakan buka saja buktinya. Ya, kami tidak ada keberatan bahwa perkara ini akan dibawa pengadilan. Justru itu juga yang kita tunggu, agar semua terbuka secara terang. Dan Jokowi ya juga harus datang. Jangan kemudian ini sudah dibawa ke pengadilan, Jokowi dengan banyak dalih tidak bisa hadir di dalam pengadilan. Dan jangan lupa, beliau juga harus membawa ijazah itu kalau memang bahwa dikatakan itu ijazah asli gitu ya. Ijazahnya masih di Polda, masih di penyidik. Kenapa kemudian harus dilakukan jemput paksa? Padahal kooperatif, kalau ada panggilan pasti akan datang, kalau mau dilimpahkan pasti akan dilakukan pelimpahan itu kepada kejaksaan. Jadi bukan dengan cara-cara jemput paksa. Saya kira ini menurut saya berlebihan, dan kami menduga memang ini ada tekanan, ada pesanan-pesanan tertentu sehingga polisi mau tidak mau harus melakukan upaya penangkapan itu. Menurut Anda pesanan dari siapa dan buktinya? Anda memiliki bukti soal ini?
Ya kami kan ini kan asumsi saja, tetapi kan orang juga menganggap bahwa memang ini ada diduga ada pesanan sehingga ini kasus harus segera dibawa ke pengadilan. Tapi soal penangkapan itu yang kami juga menolak keras soal apa namanya upaya jemput paksa itu. Oke, pesanan siapa? Ya nanti kan kita bisa lihat nanti di pengadilan kita buka semuanya di sana. Oke, Bung Freddy. Ya, sepakat. Nanti kita akan buka di pengadilan semuanya, ya siapa aja pihak-pihak di sini. Bahkan kalau memang nanti ada perkembangan, karena saya lihat itu penyidik banyak memeriksa ahli-ahli, termasuk ahli keuangan kan. Kita lihat, saya juga ketika penyidik mengatakan ada ahli keuangan, saya juga bertanya-tanya, apakah ini sehubungan dengan ada aliran dana atau bagaimana? Nah, kita akan lihat semuanya itu. Saya sepakat kita tunggu ini di persidangan. Tapi sekali lagi ya, bukti-bukti semuanya sudah ada di jaksa, ya. Itu sudah ada di penyidik. Penyidik akan menyerahkan kepada jaksa dan itu nanti jaksa lah yang akan menyampaikan bukti-bukti itu di pengadilan dan Pak Jokowi sudah menyatakan hadir, itu akan dikonfirmasi bahwa itu ijazahnya kan begitu. Jadi sudahi saja narasi-narasi yang apa namanya mengaitkan ini ke sana kemari. Mari kita fokus kepada proses hukum yang akan segera di persidangan. Demikian, Mbak. Oke, terkait dengan ahli keuangan ada dugaan aliran dana, bagaimana Anda merespon ini, Bung Gufroni, terhadap klien Anda? Ya kalau itu kami tidak tahu ya apa materinya soal ahli keuangan itu, ya saya kira itu ranah penyidik saja ya. Kembali lagi bahwa kami minta untuk perkara ini, kami minta Pak Jokowi untuk hadir dalam persidangan. Kami akan menyiapkan pertanyaan untuk membuktikan bahwa ijazah itu memang diduga palsu. Gitu. Jadi intinya adalah Pak Jokowi juga harus siap-siap untuk mempersiapkan diri bila mana nanti hadir sebagai pelapor atau katakanlah sebagai korban dari dugaan kasus pencemaran nama baik ini. Demikian, Mbak. Oke, Bung Freddy, walaupun memang Pak Jokowi sudah mengatakan di Solo di kediamannya akan hadir dalam persidangan, Bung Freddy. Gini loh, Pak Jokowi sudah berulang-ulang mengatakan itu. Oke, nah pihak Roy Suryo men-challenge itu, menantang itu. Oke, jadi kan jawabannya tinggal pembuktian kan, hadir nggak nanti. Bagi Pak Jokowi kan ini menjadi integritas, kredibilitas beliau kan, dan akan dituding di publik, di masyarakat Indonesia kalau beliau nanti, karena ini bukan sekali omongannya, bukan 2 kali, konsisten secara terus-menerus. Nah, saya menanggapi sedikit lagi masalah intervensi politik tadi. Ini perkara ini udah berapa ya? 1 tahun 4 bulan. Tersangkanya aja 8 bulan. Kenapa enggak dari 6 bulan lalu, setahun yang lalu, atau 3 bulan setelah biasa perkara apa namanya pencemaran nama baik, fitnah begini biasa 3 bulan penyidikan kan begitu. Kenapa enggak sejak saat itu aja? Kalau memang intervensi, kenapa harus setelah 1 tahun 6 bulan begini kan begitu. Jadi sekali lagi mari kita fokus, nggak usah dibangun lagi narasi-narasi. Kami juga dari pihak Pak Jokowi seperti kata Pak Jokowi menunggu proses hukum ini sampai di pengadilan, dan kita masyarakat Indonesia akan mengawasi ini bersama-sama. Tidak akan mungkin perkara ini, ya ini proses penyidikan ini, ya kenapa lama? Ya ini kan karena diberi ruang yang sama kepada kedua belah pihak. Pihak Roy Suryo dan kawan-kawan berusaha terus men-challenge, ya. Jadi apa namanya, mereka misalnya pihak Roy Suryo datang ke kuburan, ya, datang ke apa namanya ke tempat apa itu namanya yang Pak Jokowi. Jadi menurut Anda tidak ada upaya untuk mengulur-ngulur waktu soal ini sampai ke persidangan? Tidak ada, itu tidak ada dari Pak Jokowi, karena memang challenge yang dilakukan oleh pihak Roy Suryo, maka Polri menjawab itu melalui proses penyidikan, melalui ahli-ahli, melalui saksi-saksi, kan begitu. Melalui kepala desa ketika KKN. Nah, itu yang saya mau sampaikan tadi. Itu semua diperiksa melalui teman-temannya.
melalui saksi-saksi ahli-ahli dari Mas Roy. Nah, inilah yang membuat perkara ini menjadi lama secara administrasi penyidikan. Gitu. Padahal kan ini perkara sederhana saja. Kalau perkara pencemaran nama baik, fitnah atau ijazah seperti ini kan di perkara lain cuma sebentar doang, 6 bulan mulai sudah vonis ini. Nah, tapi karena challenge, nah oleh karena itu ini akan berlaku sama, kami lihat di pengadilan juga begitu ya. Proses hukumnya pengadilan, hakim, jaksa akan memproses ini secara profesional, adil karena dipantau oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke. Jadi tolong nanti jangan dibangun lagi narasi-narasi ketika ini sudah masuk pengadilan, hakim tidak adil ya. Kan seperti itu, tidak diberikan kesempatan yang sama katanya. Nah, kita lihat saja, kita tunggu bersama-sama. Oke, Bung Gufroni, bagaimana tidak ada upaya untuk mengulur-ngulur waktu kalau menurut Bung Freddy ini adalah challenge? Jadi begini ya, ini kan kasus biasa. Saya setuju lah dengan Bang Freddy itu bahwa ini kan perkara biasa, kasus pencemaran nama baik, pelanggaran terhadap undang-undang ITE, tetapi seakan-akan klien kami ini seperti teroris. Kenapa harus jemput paksa kalau memang ini perkara biasa gitu loh. Ini bukan kejahatan luar biasa, bukan extraordinary, ini kasus biasa. Sebetulnya artinya kasus-kasus ini kan kalau mau objektif, polisi dari awal sudah bisa dilimpahkan ke pengadilan kalau memang ini perkara biasa. Tetapi kami melihat bahwa dalam proses kurun waktu 1 tahun ini menurut kami ada kegambangan polisi untuk melimpahkan berkas ini ke kejaksaan. Dan buktinya kan bolak-balik berkas itu. Kalau berdasarkan pembacaran sebetulnya sudah lewat, masa udah kadaluarsa di perkara. Jadi sekali lagi tekanan-tekanan politik ini sangat terasa sekali dibanding penegakan hukum NC gitu loh. Jadi karena ini sudah berproses ya, artinya bahwa klien kami kemudian dilakukan penangkapan dan seterusnya. Kalaupun nanti dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, maka nanti kewenangan dari kejaksaan apakah mau melakukan penahanan atau tidak. Saya kira deponeri juga perlu diperhatikan karena kasus ini menimbulkan gejolak sosial yang sangat tinggi, yang kita bisa kesampingkan untuk kepentingan umum. Saya kira itu perlu juga untuk diwacanakan soal deponering. Bung